kita harus mengingatkan diri kita agar diri kita selalu menjadi sumber bahagia, sumber sukacita, sumber cinta, sumber kasih, sumber rahman, sumber rahim bagi semesta. Pastikan setiap makhluk di semesta ini bahagia dengan kedatangan kita. Satu rumput pun pastikan harus bahagia dengan kedatangan kita. Satu pohon harus bahagia dengan kedatangan kita. Dan orang yang akan bertemu dengan kita pun bahagia dengan kedatangan kita. Siapa orang yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu? Yaitu mereka yang kedatangannya selalu membawa berkah. Jadi kedatangannya itu selalu membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Karena ada orang yang kedatangannya tidak diharapkan. Ada. Ada orang yang kedatangannya tidak dirindukan. Ada. Siapa itu? Yaitu orang yang setiap dia datang itu selalu membawa kesulitan, membawa berita buruk, keluhan. Yang dibicarakan biasanya adalah kebencian. Pastikan bahwa diri kita selalu menjadi manusia yang kedatangannya dirindukan, kepergiannya disesali. Itu cara mengukur diri kita berhasil atau tidak dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu beruntung sekali kalau kita dalam hidup ini kedatangan kita sudah dirindukan banyak makhluk. Saya kalau pulang ke rumah, ikan saja rindu sama saya. Saya kalau pulang ke rumah, bunga saja rindu. Karena kalau ada saya di rumah, saya pastikan tidak ada bunga yang tidak minum. Dan kalau saya ada di rumah, tidak ada pohon yang kering. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita nginjak rumput saja tidak ada rasa belas kasih, kita mematahkan ranting pohon tidak ada belas kasih, itu tanda bahwa sebetulnya kita masih memiliki karakter perusak di semesta ini. Oleh karena itu kalau hari ini kita sudah dirindukan kehadiran kita oleh semesta, yaitu tanda bahwa kita sudah mulai baik. Oleh karena itu pada kajian kali ini kita akan berbicara tentang cara semesta menumbuhkan ruhani. Sebetulnya yang saya mau bicarakan adalah cara semesta menumbuhkan jiwa sebetulnya. Karena jiwa adalah bagian dari ruh kita. Nah, saya ambil judul lebih global supaya pembicaraan kita lebih luas. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga kajian kita hari ini diridhoi, diberkahi, dan terutama ilmu yang akan kita dapat membawa keberkahan buat semesta. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah manusia itu sesungguhnya? Apakah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Siapa manusia itu?
Tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi tubuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Apa bedanya? Ketika kita mengatakan manusia itu adalah tubuh yang dikasih jiwa, maka kita akan berfokus yang namanya manusia itu adalah tubuh. Yang namanya tubuh, satu, tidak abadi. Yang kedua, sering sakit. Yang ketiga, gampang rusak. Ya. Yang keempat, banyak penderitaan. Itu tubuh. Tapi kalau kita ganti, manusia itu adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Jadi aslinya kita itu adalah jiwa. Jiwa itu bagian dari ruh. Wujudnya ruh adalah nur. Jadi sebetulnya aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Banyak orang yang keliru. Kita ini dipandang sebagai makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Padahal aslinya kita ini adalah makhluk langit, makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Itulah pentingnya kita sadar dengan asal usul diri kita. Jadi diri kita yang asli itu bukan makhluk bumi, bukan. Aslinya kita tuh makhluk langit. Kalau aslinya kita makhluk langit, berarti kita ini memiliki sifat-sifat langit. Kalau aslinya kita makhluk cahaya, berarti kita ini harusnya datang ke bumi yang gelap ini membawa cahaya. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apakah kita sudah berkontribusi mencahayakan bumi? Atau malah kita berkontribusi menambah kegelapan bumi? Disitulah sebetulnya arti kita sebagai manusia bisa kita pertanyakan. Dari sejak lahir sampai sekarang, coba renungi. Apa sih kontribusi kita terhadap bumi? Apakah kita memberikan kontribusi cahaya atau malah kita memberikan kontribusi kegelapan? Makanya filosofisnya orang Parahyangan sudah jelas. Ciri manusia paripurna itu ada 6. Yang pertama, nulung kanu butuh. Kita tidak mungkin bisa nulung kanu butuh kalau kitanya masih butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kita pun masih susah? Yang ketiga, ngahudangkeun kanu sare. Bagaimana kita ngahudangkeun kanu sare? Kita juga masih tidur. Yang keempat, nyaangan kanu poekeun. Rek kumaha urang nyaangan kanu poek, da urang ge poek kene. Lampu kalau belum dinyalakan tidak punya kemampuan apa-apa. Dia sama gelapnya dengan tempat gelap. Dan baru kelihatan itu lampu dan ada gunanya kalau dia sudah terang benerang. Yang kelima, harus bisa nepak kanu poho. Nepak kanu poho berarti mengingatkan orang yang lupa. Lupa apa? Lupa jati dirinya. Kebanyakan manusia lupa siapa dirinya. Bahkan lupa bahwa dirinya itu adalah makhluk langit. Lupa kalau dirinya makhluk cahaya. Lupa kalau diri sejatinya adalah jiwa. Bukan tubuh, bukan pikiran. Dan yang keenam, harus bisa nganter kanu keeng. Bagaimana kita bisa ngantur kanu keeng? Da urang ge keeng kene. Kalau kita masih jadi penakut, bagaimana kita bisa mengantarkan orang takut?
kitanya sendiri belum jadi pemberani. Mau mengatakan yang benar aja takut. Mau beda sedikit dengan orang lain padahal benar, takut. Lebih suka menjadi gerombolan domba daripada menjadi seekor singa. Cari aman lebih bagus menjadi orang lain. Karena menjadi diri sendiri itu memang bahaya, bisa terasing dari gerombolan domba. Tetapi karena kita tidak punya keberanian untuk itu, apa yang terjadi? Kita relakan diri kita untuk menjadi orang lain. Makanya hanya orang yang sudah berhasil menghentikan gagasan untuk menjadi orang lain adalah orang yang akan berhasil dalam kehidupannya. Berhasil bukan diukur oleh ukuran manusia, tapi berhasil menurut ukuran semesta. Makanya ada guru, ada siswa. Guru itu dari dua kata, gu dan ru. Gu itu artinya adalah kegelapan, dan ru itu artinya cahaya. Jadi guru adalah orang yang bisa mengantarkan orang lain dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang yang diantarkan disebut siswa, dari si dan swa. Si itu adalah manusia, dan swa itu artinya adalah mandiri. Makanya swadaya, swakarsa. Jadi swa itu mandiri. Jadi siswa adalah manusia yang sedang belajar memandirikan dirinya untuk menjadi diri sendiri. Nah, bagaimana cara semesta untuk menjadikan kita dewasa? Makanya ada dewasa, ada dewata. Dewata itu di atasnya dewasa. Makanya kenapa orang Bali mengatakan pulaunya pulau dewata. Kan dari kata dewa dan tak. Kan dewa itu biasanya dikonotasikan dengan suatu entitas yang memiliki harga diri cukup tinggi. Dewa, wah itu setingkat dewa. Makanya kata dewasa, dewata itu pakai dewa. Dewa itu dari deva sebetulnya. Deva itu artinya cahaya. Makanya pencerahan dalam bahasa Inggris divine. Dari kata dasar deva, enlightenment, deva, sudah terang benderang, gitu. Nah, bagaimana cara semesta menumbuhkan ruhani supaya dewasa? Sebetulnya yang ditumbuhkan itu bukan ruhani, yang ditumbuhkan itu jiwa. Dan setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh selalu disertai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta kasih semesta. Setiap peniupan jiwa ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta selalu disertai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta kasih semesta. Jadi tidak pernah jiwa ini sendirian. Jiwa ini selalu didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang merasa didampingi adalah mereka yang sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya. Makanya siapapun yang sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya yang sejati dalam dirinya, maka dia sudah bersyahadat. Itulah syahadat sejati. Syahadat sejati tidak ada kaitannya dengan ucapan, karena syahadat sejati adalah pengalaman spiritual. Itulah pentingnya kita mengalami syahadat yang itu. Karena kebanyakan orang puas dengan syahadat yang ucapan. Ada yang bagus tuh kemarin, sahabat kita di WA Group. Dia mengucapkan syahadatnya beda. Aku bersaksi bahwa aku tidak ada kalau tidak ada leluhurku. Dan aku bersaksi bahwa leluhurku adalah utusan Tuhan.
Itu bukan syahadatnya beda, tetapi itu adalah seorang pribadi yang sedang mengungkapkan sebuah kebenaran. Kan betul kan? Aku bersaksi bahwa aku tidak akan ada tanpa ada leluhurku. Itu sebuah pengakuan pada leluhur. Dan leluhurku adalah utusan Tuhanku. Betul kan? Karena setiap manusia diciptakan ke semesta kan diutus Tuhan. Orang tua kita diutus ke semesta, diutus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melahirkan kita. Dan kita pun diutus ke semesta menjadi utusan Tuhan untuk menjadi kepanjangan semesta melahirkan anak-anak kita. Dan terus begitu. Untuk apa? Untuk mengabadikan kehidupan. Kenapa? Karena jiwa abadi sementara tubuh tidak abadi. Maka tubuh harus diabadikan dengan siklus kehidupan supaya bisa mengimbangi abadinya jiwa. Jadi tubuh ini disikluskan oleh kehidupan, ya, lewat learning cycle kehidupan supaya apa? Untuk menumbuhkan keabadian. Karena kalau tubuh tidak abadi, jiwa abadi, berarti kan tidak sebanding dong tubuh dengan jiwa. Makanya jiwa supaya abadi proses belajarnya di kehidupan, maka setelah jiwa itu diberi tubuh dan tubuh rusak, maka berikutnya jiwa akan ditiupkan pada tubuh baru untuk melanjutkan proses kehidupan. Sehingga proses kehidupan itu ya tidak ada batasnya. Nah, untuk apa? Ya, untuk mendewasakan jiwa. Lewat apa? Lewat pengalaman kehidupan. Nah, inilah judul kita hari ini. Baik, kita akan masuk pada fase yang pertama. Bagaimana cara semesta ini menumbuhkan kedewasaan jiwa? Yang pertama diciptakan oleh semesta adalah hukum karma. Dan kalau kita berbicara karma, biasanya konotasi kita pasti ya mengatakan bahwa karma itu adalah hal yang negatif. Bahkan kita mengatakan karma itu seakan-akan hukuman, karma itu seakan-akan ancaman. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, memberikan hukuman kepada kita karena kesalahan kita? Bukankah kita sedang belajar? Ini saya kasih tahu, hukuman itu adalah kegelapan. Anak kita dititipkan kepada sekolah. Kan anak kita dititipkan ke sekolah itu karena kita sadar anak kita itu dalam kegelapan. Betul? Di sekolah anak kita melakukan kesalahan, oleh gurunya, oleh sekolahnya dihukum, diskor, tidak boleh masuk sekolah sekian hari. Itu sekolah macam apa yang semacam itu? Berarti di sekolah itu nggak ada guru, yang ada adalah para penghukum. Kalau di sekolah ada guru, guru itu harusnya mengantarkan siswa yang gelap kepada terang. Harusnya di sekolah tidak boleh ada hukuman. Kalau sekolah itu mengedukasi seseorang yang melakukan kesalahan supaya tidak melakukan kesalahan berikutnya, maka satu-satunya cara adalah memberikan apresiasi. Makanya penjara itu kegelapan. Walaupun namanya sekarang sudah diganti. Apa katanya? Lembaga Pemasyarakatan. Tapi yang ada di dalamnya apa? Hukuman, tindasan, kekerasan. Karena satu-satunya untuk mencahayakan orang yang gelap itu dengan cinta. Saya tidak yakin kalau di penjara ada cinta. Saya tidak yakin kalau di penjara ada penghargaan. Saya tidak yakin. Makanya orang setelah di penjara bertahun-tahun keluar dari situ kan tidak berubah. Tetap saja selesai di penjara dia melakukan kejahatan baru. Karena yang ada di sana cuman kegelapan. Jadi kalau sekolah selalu memberikan hukuman, berarti sekolah gak ada bedanya dengan penjara. Makanya Allah yang Maha Cinta tidak mungkin menghukum kita. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan
Ya, semua kesalahan kita akan dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, dan siapkan tempat untuk menyiksa kita, namanya neraka. Masa iya Allah yang Maha Cinta begitu? Makanya dalam hidup tidak ada hukuman, yang ada cuman cara semesta untuk mendewasakan kita supaya kita lebih baik. Gimana caranya? Yang pertama, ya, semesta ini memiliki satu hukum yang namanya hukum karma. Dan hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Dan hukum karma ini disediakan semesta untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembelajaran bagi jiwa. Jadi sebetulnya hukum karma itu bukan hukuman, tetapi disediakan semesta untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembelajaran agar jiwa mengalami pendewasaan. Itu sebabnya karma itu dalam bahasa Sanskerta diartikan tindakan. Tindakan itu artinya aksi. Dan ternyata semesta mengajarkan kepada kita setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Jadi setiap reaksi pasti ada sebabnya aksi, dan tidak ada di semesta kejadian tunggal. Setiap kejadian pasti ada pasangannya. Setiap aksi pasti ada reaksi, setiap reaksi pasti ada aksinya. Oleh karena itu sadari, tidak ada dalam kehidupan kita yang kebetulan, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita dihadirkan oleh kita sendiri. Nah, selama ini kita salah memandang, seakan-akan kalau kita sakit itu diberikan oleh semesta kepada kita, seakan-akan itu satu arah. Padahal sakit itu hanya reaksi dari aksi kita. Apa aksinya? Ya, aksinya mungkin kita pola hidupnya tidak bagus, pola pikirnya tidak bagus, pola makannya tidak bagus, jadwal makannya tidak bagus, kan begitu. Makanya makan itu harus menggunakan rumus 3J. J yang pertama jadwal. J yang kedua jumlah. J yang ketiga jenis. Jadwalnya sudah bagus, jam 6, jam 1, jam 6 lagi sore, udah bagus. Tapi jumlahnya belum bagus. Jadwalnya sudah bagus, jumlahnya juga sudah bagus. Jadwalnya sudah teratur, jumlahnya juga sudah sesuai, tetapi jenisnya tidak bagus. Makanya sekarang sudah masanya kita diet menurut golongan darah. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, ya toh? Iya. Pokoknya sudah makan daging, sudah makan ikan, sudah makan tempe, makan tahu, makan sayur, disempurnakan dengan minum susu. Kan begitu? Padahal susu bagi golongan darah A kurang bagus. Susu bagi golongan darah O bagus. Golongan darah A bagusnya susunya difermentasi dulu. Kan seperti itu. Itu karena teknologi modern, ya, ilmu pengetahuan modern sudah sedemikian luar biasa. Riset-riset tentang pola hidup sehat begitu berkembang. Jadi sebetulnya kalian ini beruntung ya, hidup di zaman di mana informasi tentang segala hal begitu derasnya, hanya cukup diakses lewat HP yang ada di tangan kita. Mau tanya apa? Semua ada kan? Mau belajar apa? Semua ada. Mau YouTube tentang apa? Semuanya ada. Semua yang kita butuhkan ada. Sudah tersedia semua di sini, di sini. Nah, cuma ini tuh kan kayak pisau. Ya. Bisa untuk yang negatif, bisa untuk yang positif. Semua tergantung kepada kita sendiri. Ya. Jadi tidak ada dalam kehidupan ini sesuatu yang berdiri sendiri, tunggal, selalu berpasangan. Kenapa saya mengalami kejadian ini? Ya sebetulnya kejadian itu hanya mengingatkan kita bahwa kita pernah melakukan aksi yang setimpal dengan reaksi yang terjadi. Itu saja. Jadi tidak ada yang tunggal. Selama ini orang miskin, takdir.
Padahal kemiskinan itu hanya reaksi saja dari aksi dia. Gitu. Selama ini orang sakit menganggap sakit dari Tuhan, sehingga merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan tolong segera cabut penyakit saya. Kata Tuhan, kapan saya nanemnya? Ketika bilang Tuhan segera cabut, berarti kita sedang menuduh Tuhan. Tuhan yang nanam penyakit. Padahal di Quran tidak ada Tuhan nanam penyakit, yang ada Tuhan menyembuhkan penyakit. Yang nanam ya kamu. Itulah hebatnya Tuhan, yang nanamnya kita, yang menyembuhkan beliau. Kan luar biasa itu cinta kasih Allah itu. Nah cuman kita kan menempatkan Allah selama ini terkadang salah. Karena kita kurang pengetahuan. Karena apa? Karena kita tidak ngerti bahwa diri sejati kita adalah jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari percikan cahayanya Allah. Berarti sesungguhnya kita itu adalah bagian dari dirinya Allah. Nah, siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Jadi kalau di fisika ada yang namanya hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama hukum 1, cerita tentang kelembaman. Kelembaman itu hukum inersia. Jadi kalau saya di laboratorium itu bikin percobaan begini. Saya bikin meja di lab. Meja itu saya kasih lubang secara teratur, banyak lubangnya. Kemudian saya menggunakan kompresor, saya tiupkan angin di belakang, di bawah meja itu. Sehingga setiap lubang-lubang kecil itu ada udaranya. Nah, ini kalau HP ini saya taruh di meja, kemudian saya gerakan gini. Sebentar saya kasih sentuhan, sebentar dia diam lagi. Dan kita mengira seakan-akan HP ini diam karena sentuhan saya berhenti. Tetapi ketika saya letakkan HP saya di atas meja yang ada udaranya, kalau saya menyebutnya di lab itu air table dynamic. Jadi karena saya alirkan udara, saya sentuh dengan sentuhan yang sama, ternyata HP saya bergerak lebih lama. Jadi apa yang menyebabkan dia bergerak sebentar tadi? Karena antara HP saya dengan meja ini ada gesekan. Begitu gesekannya dikurangi, ternyata dia bergerak lebih lama. Jadi artinya kalau ini saya letakkan di tempat yang licin sekali, dikasih sentuhan sedikit, dia akan bergerak selamanya. Tidak ada berhentinya. Itu fisika. Itu namanya hukum kelembaman. Artinya kalau benda diam akan cenderung diam selamanya, kalau sudah bergerak akan bergerak selamanya. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kelipatan 40. Jadi kebaikan itu umurnya 40. Coba paksa diri kita untuk tidak pelit 40 hari, berikutnya nggak akan pelit lagi. Nah kita paling juga memaksa diri untuk tidak pelit sejam. Memaksa tidak pelit paling lama sehari. Coba paksa diri kita untuk tidak pelit 40 hari. Karena kalau sudah lewat 40 hari itu akan menjadi karakter. Makanya di Quran periode melakukan kebaikan itu 40. Supaya terjadi yang namanya kelembaman. Kalau sudah jadi orang baik selamanya baik. Benda yang asalnya diam akan selamanya diam. Itu yang disebut dengan inersia gerakan. Nah hukum inersia ini oleh Newton kemudian dikuantitatifkan, asalnya kualitatif. Setelah dikuantitatifkan muncullah konsep fisika namanya massa. Nah orang-orang pasar, orang-orang dalam kehidupan sehari menyebutnya kan berat. Kan kalian sering nanya berapa berat badannya? Salah itu. Kalau ditanya berapa berat badannya, saya akan jawab berat badan saja 740 Newton. Kalau berat itu sudah ada pengaruh gravitasi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi di Indonesia rata-rata 10 meter per sekon kuadrat. Saya 74 kilo kali 10, 740, bahasanya jadi keluarnya Newton. Itu gaya tarik bumi terhadap saya kalau pertanyaannya berat. Kan kalian kadang-kadang gak ngerti. Ditanya berat jawabannya kilo. Tapi kan karena itu bahasa biasa, ya biasa salah gitu maksud saya. Dan biasa tidak sadar. Karena kita tuh tidak pernah mau mikir. Kalau ditanya coba, berapa berat badanmu?
Naik aja ke timbangan 50 kilo, tuh udah nggak nyambung. Harusnya kalau ditanya berat badan 500 Newton, 50 dikali 10. Karena itu adalah berat, itu adalah gaya. Berapa besar gaya kita ditarik oleh bumi. Makanya pertanyaan yang benar apa? Berapa massa badanmu? Nah jawabannya baru benar, 50 kilo, 55 kilo, 60 kilo. Karena satuan massa itu kilogram. Ngerti nggak ini? Ya belajar sedikit lah sains supaya gaul dikit. Hidup itu sains nggak ngerti, agama nggak ngerti, spiritual apalagi. Sok ngerti aja, ya kan? Iya, kalau udah pakai baju gini kan rasanya udah soleh. Nah, hukum kelembaban Newton itu dikuantitatifkan jadi konsep massa. Makanya massa itu definisinya adalah ukuran kemalasan benda terhadap gerakan. Makanya massa ada dua, ada massa translasi, ada massa rotasi. Diaplikasikan di mesin mobil. Makanya di mobil ada yang namanya roda gila. Jadi roda gila itu roda yang terbuat dari baja, masif massanya. Sehingga saat kita itu memberikan gerakan sedikit saja, dia akan menarik. Di kampung-kampung itu kan ada mesin huler, perontok padi. Kan itu ada mesin dieselnya tuh. Nah di ujungnya mesin diesel itu ada roda baja besar sekali. Kan biasanya itu diengkol kan. Nah awalnya berat sekali. Tapi kalau sudah berputar sekali, malah si roda itu membantu gerakan si orang yang itu. Jadi diperingan. Itu yang disebut dengan momen inersia. Itu yang disebut dengan massa rotasi. Itu diterapkan dalam teknologi. Jadi apa? Kalau starter mobil, starter itu kan sebetulnya berat sekali kalau mengandalkan dinamo. Karena pakai roda gila, dibantu oleh roda gila, sehingga proses kompresi dan ekspansi di dalam mesin mobil menjadi mudah dan ringan. Itu teknologi. Gaul dikit. Makanya yang namanya massa itu ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya orang yang massanya 50 kilo beda dengan massanya 150 kilo. Berat kan? Gitu. Jadi kalau misalnya massa tubuh kita terlalu berat, boro-boro kita berkarya untuk orang lain. Bahwa diri aja sudah berat. Maaf. Makanya belajar spiritual itu cirinya lihat saja badan. Maaf ya. Jadi kalau belajar spiritual badan saja sudah besar gitu. Gimana ngurus orang? Ngurus sendiri aja sudah berat. Bangun berat. Berdiri berat. Olah napas berat. Jalan berat. Jadi ibarat mau naik gunung, badannya sendiri sudah jadi beban bagi dirinya sendiri. Karena kalau massanya makin besar, pengalinya kan tetap 10. Percepatan gravitasinya tetap 10 bagi siapapun. Yang menyebabkan gaya tarik bumi terhadap dia besar, itu kan massanya dia yang terlalu besar. Makanya saya menganjurkan semua murid saya harus langsing. Makanya nanti yang gendut-gendut harus olahraga. Gak bener itu. Iya. Makanya yang menentukan tubuh Anda seperti apa? Jawab. Apa? Yang menentukan tubuhmu bentuknya apa? Siapa penentunya? Apa? Mulutmu. Mulutlah pembentuk tubuh kita. Jadi mulutlah yang paling bertanggung jawab bentuk tubuhmu seperti apa. Jadi oleh itu maka mulut juga yang paling bertanggung jawab terhadap spiritualmu. Mulutmu.
tidak berhenti makan. Udah gitu tidak berhenti ngomong lagi. Wah. Nah, hukum Newton yang ketiga adalah aksi sama dengan min reaksi. Jadi sebetulnya hukum Newton itu bukan buatan Newton. Hukum Newton itu hukum alam. Hukum alam disebutnya sunatullah. Sunatullah adalah hukum Allah. Jadi semua hukum-hukum fisika adalah hukum Allah. Jadi kalau saya di kelas tidak pernah mengatakan ini hukum Archimedes. Punyanya enggak pernah, ini hukum Allah. Setiap benda kalau dicelupkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya apung ke atas dari air. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Kebetulan yang menemukan pertama kali adalah Archimedes, disebut hukum Archimedes. Itu hukum Allah. Kalau pesawat itu kemudian bisa terbang karena apa? Karena perbedaan tekanan. Orang pertama yang menyelidiki perbedaan tekanan karena kecepatan pesawat itu namanya Bernoulli. Disebutnya hukum Bernoulli, padahal itu hukum alam. Allah sudah menciptakan alam sedemikian hebatnya. Dan siapa yang bisa menggunakan hukum alam dan beradaptasi dengan alam, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari alam. Pernah nggak kalian ketika naik pesawat berpikir, kenapa ya pesawat bisa ngapung? Pernah? Ya nggak pernah. Baru-baru mikirin itu. Yang dipikirin tuh selalu cicilan, rasa takut, masa lalu. Nggak ada kesempatan mikir itu. Sehingga tidak pernah apresiatif terhadap orang-orang yang menciptakan teknologi. Betul nggak? Iya. Ditanya aja tempo hari sama saya, kenapa kalian bisa lihat video di HP kalian yang dikirim oleh orang lain? Nggak pernah mikir, taunya lihat video aja. Cuma itu aja. Bagaimana riset sampai menemukan video bisa dikirim? Gak pernah mau tahu. Makanya kita tidak pernah apresiatif pada orang lain. Syukur itu saya menghargai karya orang. Karena otak kita sudah dilatih melihat orang tuh keburukannya, kejelekannya. Bahkan tidak pernah bisa fokus saja sedikit pada kebaikannya. Jadi saya kasih tahu, pikiran itu tidak pernah bisa paralel. Begitu kita fokus pada keburukan orang, semua kebaikannya tidak kelihatan. Tapi begitu kita fokus pada kebaikan orang, semua keburukannya yang tidak kelihatan. Itu pilihan ada pada diri kita, mau fokus kemana. Karena pikiran tidak pernah bisa paralel. Pikiran itu berpikirnya seri, satu-satu. Makanya surga dan neraka itu kan sebetulnya fokus. Ketika Anda berfokus pada keburukan orang, Anda menciptakan neraka bagi diri Anda. Tapi ketika Anda berfokus pada kebaikan orang, lupa sama keburukannya, Anda sedang menciptakan surga bagi diri Anda. Makanya surga dan neraka bukan soal geografis, tapi itu masalah psikologis. Dan surga dan neraka bukan ciptaan Allah, ciptaan kamu sendiri. Tergantung fokus pikiranmu. Itulah pentingnya kita melatih pikiran kita supaya tetap waras. Paham sampai di sini? Oke. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari karma? Yang pertama, karma itu adalah aturan universal yang agung. Dan karma bekerja berdasarkan aksi reaksi, tabur tuai, sebab akibat. Apa yang keluar itu yang akan kembali. Nih lihat saya semua. Saya sedang bicara kan? Terdengar suara saya. Kenapa terdengar? Apakah yang mendengar kalian saja atau saya juga? Kenapa saya bisa mendengar suara saya? Padahal saya mengeluarkan suara. Karena suara ini gelombang mekanik. Keluar dari mulut saya adalah getaran yang merambat lewat medium. Mediumnya adalah udara. Salah satu sifat gelombang adalah reflection. Dapat direfleksikan, dapat dipantulkan. Kenapa saya mendengar? Pertama, saya mendengar karena telinga saya paling dekat dengan mulut saya. Yang kedua, saya juga mendengar pantulan dari suara saya sendiri. Setiap kita mengeluarkan gelombang, gelombang akan selalu dipantulkan. Itu yang namanya gema. Makanya hidup itu adalah gema. Apa yang kau keluarkan, itu yang akan memantul pada dirimu. Ketika kamu merendahkan siapapun, orang lain, dengan julukan-julukan yang mengikuti kebencianmu sendiri, ingat, itu bukan buat orang lain, buat dirimu sendiri.
Kan kita kadang-kadang kalau benci pada orang sering mengutarakan kata-kata kotor pada orang itu, sangat merendahkan. Dengan sebutan sama, ingat itu bukan buat orang. Kan orangnya juga tidak bersama kita. Itu buat kita. Jadi sebetulnya tidak ada buat orang lain, semua buat diri kita sendiri. Semua kebaikan tidak ada buat orang lain, buat diri kita. Dan semua keburukan pun tidak ada buat orang lain, buat kita. Hati-hati dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Karena apa? Lingkungan kita mencerminkan diri kita. Diri kita juga mencerminkan lingkungan kita. Jadi sebenarnya kita dengan lingkungan itu ya ada refleksi. Jadi kalau saya jelaskan kenapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin, itu refleksi. Kalau saya jelaskan pasti pusing, walaupun tiap hari bercermin. Mekanisme fisikanya tidak sederhana. Karena ketika tubuh kita berdiri di depan cermin, tubuh kita itu sebetulnya memancarkan sinar. Nah, sinar itu datang ke cermin dengan sudut datang tertentu. Di situ ada yang namanya hukum Snellius. Makanya cermin dibuat permukaannya sehalus mungkin agar apa? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, pantulan dari sinar kita diperpanjang ke dalam, itu yang jadi bayangan kita. Makanya terbentuklah bayangan di cermin. Saking sering bercermin sampai tidak pernah bertanya, mengapa ya saya bisa bercermin? Dan mengapa bayangan saya ada di dalam cermin? Dan mengapa jarak dari saya ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan saya? Pernah nanya? Gak pernah. Terlalu mewah bagi kalian itu bertanya. Pokoknya kalau udah bercermin paling. Jadi banyak sebetulnya peristiwa alam yang tidak kita pertanyakan. Saking apa? Saking kita sudah terjebak dalam apa? Mohon maaf ya. Inersia pikiran. Pikiran kita itu sudah tidak ada daya kritisnya, sehingga pertanyaan itu tidak pernah muncul. Atau gini, suara saya kalau pakai mic ini terdengar lebih keras, bukan? Pernah tanya, gimana mekanisme rangkaian elektronik sehingga suara saya yang kecil bisa dibuat menjadi besar? Makanya ada yang namanya amplifier. Amplify itu bukan bahasa Inggris, dikali kan? Amplify itu kan dikali. Jadi suara saya itu dikali oleh apa? Oleh rangkaian elektronik. Nah, sekarang pernah lihat gak rangkaian elektronik kan seperti apa supaya suara saya jadi keras? Pernah? Boro-boro ingin tahu. Paling kalau udah nyanyi aja. Makanya saya kalau, mohon maaf ya, saya kemarin ngasih ujian sidang mahasiswa, skripsi. Judulnya itu rangkaian listrik arus searah. Udahlah, penelitian macam-macam. Saya bilang sama mahasiswa saya tidak tertarik untuk menguji skripsi Anda tentang riset Anda. Saya cuma tertarik untuk bertanya pada Anda, apa sih listrik itu? Cicing tuh mahasiswa. Padahal sudah riset tentang listrik. Saya tanya, naon listrik teh? Cicing, nangtung. Saya cuma tanya, apa listrik itu? Saya masih ingat dulu saya punya dosen. Begitu dia masuk kelas pertama kali, itu kuliah listrik itu 4 SKS. Dosennya sudah meninggal. Dia cuma nulis di papan tulis, apakah listrik itu? Pergi aja. 4 SKS. 200 menit. Wah sudah, yang namanya kita mahasiswa kan suka sok tahu. Wah diskusi listrik itu apa, bikin definisi. Udah 200 menit datang lagi tuh. Pertama kali kuliah kelistrikan itu. Ahli listrik. Paling ditakuti kalau kuliah listrik, dia ngomong ahlinya. Saya belajar sama dia. Selesai gitu kemudian beliau bilang, sudah diskusinya? Sudah Pak. Gimana listrik menurut Anda? Wow, mahasiswa ngomong terus. Dibiarkan lagi sama dia. Udah gitu dia bilang, saya 26 tahun jadi dosen listrik. Sampai sekarang saya tidak tahu listrik itu apa. Iya.
Ada guru besar saya itu, beliau itu guru besar paling hebat lah. Beliau ngajar kuantum mekanik gitu. Waktu itu beliau cerita di kelas. Beliau itu berkesempatan untuk makan pagi dengan pemenang hadiah Nobel yang menemukan elektron. Dan itu kehormatan yang luar biasa. Jadi bisa makan pagi dengan orang yang memenangkan hadiah Nobel bidang elektron. Dan kemudian dia tanya, Anda itu hebat karena Anda sudah dapat hadiah Nobel pemenang menemukan elektron. Apa jawaban dia? Itu yang saya bingung katanya. Sampai sekarang saya tidak tahu elektron itu apa. Pemenang hadiah Nobel bidang elektron dikagumi oleh orang seluruh dunia sampai memenangkan hadiah Nobel, ditanya dia tuh nggak ngerti elektron itu. Makanya puncaknya ilmu itu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang mengklaim dirinya banyak tahu, sebetulnya dia itu nggak tahu apa-apa. Yang paling tinggi ilmunya saja mengatakan nggak tahu apa-apa. Makanya puncaknya belajar tuh nggak tahu apa-apa. Apalagi saya sudah tahu Allah, sudah ketemu Allah. Waduh, itu tanda bahwa kamu belum kemana-mana. Allah tidak anggap satu titik gitu, yang ditemui oleh kamu di sebuah titik gitu. Bagaimana dia yang tak terbatas, kemudian dibatasi oleh pikiranmu sendiri? Tidak seperti itu. Baik ya, jadi hukum karma yang pertama adalah aksi reaksi. Lihat saya semuanya. Saya tanya, ingin bahagia enggak kita? Bahagia itu hanya bisa ditarik oleh bahagia. Dan bahagia tidak mungkin ditarik oleh sedih. Jadi kalau ingin bahagia, bahagialah sekarang. Kalau kamu sudah bahagia, maka kamu akan menarik semua hal yang membahagiakan. Syaratnya kamu bahagia. Karena hanya bahagia yang bisa menarik bahagia. Itu namanya tabur tuai. Itu sejenis aksi sama dengan min reaksi. Jadi aneh ingin bahagia, tapi yang dipikirkan masa lalu yang menyedihkan. Yang dibicarakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dikeluhkan adalah hal yang tidak mau kejadian. Aneh enggak? Ini karena tidak mengerti mekanisme tabur tuai. Itu yang disebut dengan like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ada yang punya utang di sini? Sebenarnya saya malas nanya karena gak ditanya juga pasti pada punya utang. Cuman ini supaya kelihatan tanya jawab aja. Makanya saya tanya. Saya tahu sebetulnya nggak usah acungkan tangan, pada punya utang. Terutama utang pada Allah. Itu yang tidak boleh dibawa mati. Kalau utang ke BRI, ke BCA nggak apa-apa. Nanti juga yang dikejar yang hidup. Ada rumah sisa ntar juga disita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi utang kepada Allah nggak bisa diwakilkan, harus dibayar oleh kamu. Tapi saya mau berbicara utang yang biasa, utang uang misalkan. Ada nggak sekarang kata utang di otak kita? Ada nggak? Selama kata utang ada di otakmu, selama itu yang akan datang adalah utang baru. Karena utang menarik utang. Banyak yang tidak percaya sama saya, dianggap main-main omongan saya ini. Padahal pikiran ini energi. Kalau energi itu getaran, kalau getaran frekuensi. Makanya setiap energi akan bisa menarik energi baru. Karena itu hukum tarik menarik. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sekarang, gimana caranya melunasi utang? Cara yang pertama mengganti kata utang di otak dengan keberlimpahan.
Ganti dulu. Ganti kata utang di otakmu dengan keberlimpahan. Keberlimpahan akan memberi keberlimpahan. Kalau berlimpah utang lunas, tabungan nambah. Ini hukum tarik menarik. Makanya yang suka ngomong hidup adalah susah dan penuh perjuangan. Kalau di otakmu itu yang ada, maka susah akan menarik susah. Perjuangan menarik perjuangan. Jadi hidupnya itu selalu saja susah dan penuh perjuangan. Ingin teh manis saja susah dan penuh perjuangan. Coba